Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Ramdhani, NIM 2006019, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 11 Ekonomi Pembangunan 2, yaitu perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat, yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, STME. Poin 11.1, persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia II dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Belakangan ini, pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominasi. Tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta dan gagal menjelaskan pentingnya peran konstruktif yang dijalankan pemerintah di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Sekarang titik tengah telah muncul yang mengakui kekuatan dan kelemahan dari peran publik dan swasta, sehingga memberikan analisis dengan dasar yang lebih empiris mengenai kesalahan yang terjadi dalam tata kelola pembangunan dan kondisi di mana kecacatan ini dapat diatasi sembari mengapresiasi peran masyarakat. Poin 11.2, perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting dan mungkin satu-satunya untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, tetapi kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Subpoin yang pertama yaitu hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi atau economic planning dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara, misalnya pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor-impor, dan sebagainya, demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif atau parsial. Kemudian proses perencanaan yaitu digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan targetnya, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Subbab kedua, perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem ekonomi campuran. Perekonomian campuran dicirikan dengan adanya kelembagaan
di mana sebagian sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Namun perekonomian campuran seringkali ditandai dengan adanya kepemilikan dan kendali pemerintah dalam jumlah yang substansial. Dalam konteks situasi kelembagaan seperti itu, kita dapat mengidentifikasi dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama, penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek investasi publik dan mobilisasi, juga menyalurkan sumber daya langka ke bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan demi merealisasikan tujuan ekonomi. Kemudian yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya perpajakan, lisensi industri, penetapan tarif, serta manipulasi kuota, upah, tingkat bunga, dan harga-harga untuk merangsang, mengarahkan, dan dalam sebagian kasus bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dan tujuan sosial dari pemerintah pusat. Subbab ketiga, logika perencanaan pembangunan. Kegagalan pasar merupakan fenomena yang timbul akibat ketidaksempurnaan pasar. Misalnya kekuatan monopoli, mobilitas, faktor yang rendah, eksternalitas yang signifikan, pengetahuan yang kurang, yang melemahkan keberfungsian dari ekonomi pasar. Ada 3 bentuk umum kegagalan pasar yang dapat kita amati. Pasar tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak ada pasar sama sekali. Terdapat pasar tapi tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, dan pasar memberikan hasil yang kurang layak ketika diukur berdasarkan tujuan sosial ketimbang alokasi sumber daya. Kegagalan pasar dapat timbul dalam situasi di mana biaya atau manfaat sosial berbeda dengan biaya atau manfaat pribadi perusahaan atau konsumen. Barang publik, eksternalitas, dan kekuatan pasar yang menjadi contohnya. Pada kasus barang publik, para penumpang gratis atau free rider yang tidak membayar atas pengadaan barang publik tersebut tidak bisa dikecualikan, terkecuali dengan biaya yang tinggi, sehingga mengecualikan individu yang enggan membayar atas konsumsi barang publik ini tidak efisien secara ekonomi. Dengan adanya eksternalitas, konsumen atau perusahaan tidak harus membayar semua biaya yang ditimbulkan atau tidak bisa mendapat semua manfaat yang dihasilkan dari kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian kekuatan pasar muncul ketika perusahaan dapat mempengaruhi harga dengan membatasi kuantitas, kekuatan yang kerap terjadi dalam skala hasil yang semakin meningkat. Poin selanjutnya 11.3, proses perencanaan, beberapa model dasar. Ada 3 tahap perencanaan. Yang pertama itu model pertumbuhan agregat dengan memproyeksikan variabel-variabel makro. Model perencanaan ini merupakan model yang paling mendasar yang digunakan di hampir semua negara berkembang. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional, seperti tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor-impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dalam periode 3 hingga 5 tahun. Yang kedua itu model multisektor dan proyeksi sektoral. Pendekatan ini jauh lebih canggih dalam tahap perencanaan pembangunan
karena menggunakan beberapa variasi dari model antar industri atau model input-output, di mana kegiatan pada sektor-sektor industri utama dalam perekonomian saling terkait dalam serangkaian persamaan aljabar yang simultan, yang menunjukkan proses atau teknologi produksi spesifik dari tiap industri. Analisis input-output sering dikembangkan dalam dua cara. Pertama, dengan memperhitungkan data pembayaran, faktor produksi, sumber-sumber pendapatan rumah tangga, dan pola konsumsi barang oleh rumah tangga di antara berbagai kelompok sosial. Seperti rumah tangga pedesaan dan perkotaan, maka terciptalah sebuah sistem neraca sosial ekonomi atau SNSE, Social Accounting Matrix, yang disingkat menjadi SAM. Model yang ketiga itu dengan penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Metodologi penilaian proyek bertumpu pada teori dan praktik analisis biaya manfaat sosial, yang juga digunakan di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Gagasan dasar analisis biaya manfaat itu sederhana. Untuk menentukan nilai proyek yang melibatkan pengeluaran publik atau pada proyek di mana kebijakan publik berperan penting, sangat penting untuk menimbang keuntungan atau manfaat dan juga biaya berupa kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan akan analisis biaya manfaat sosial ini muncul karena standar profitabilitas komersial yang biasa menjadi panduan keputusan investasi investor swasta mungkin tidak bisa menjadi standar yang sesuai bagi keputusan investasi publik. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi meliputi proses 3 tahap. Pertama, kita harus merinci fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan, biasanya berupa manfaat sosial neto, dengan beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda diperhitungkan, dan trade-off apa yang muncul di antara keduanya. Kedua, untuk sampai pada perhitungan manfaat sosial neto, kita memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut sebagai harga pembukuan atau harga bayangan atau input dan output untuk membedakannya dari harga pasar aktual. Ketiga, kita memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks yang nilainya dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek atau memeringkatkannya terhadap proyek-proyek yang alternatif. Kemudian tahap pemilihan proyek, beberapa kriteria keputusan. Biasanya ekonom sangat menganjurkan penggunaan aturan NPV dalam memilih proyek investasi, yaitu proyek yang harus dipilih atau ditolak berdasarkan NPV yang positif atau negatif. Namun seperti kita ketahui, perhitungan NPV sangat peka terhadap pemilihan tingkat diskonto sosial. Pendekatan alternatifnya adalah dengan menghitung tingkat diskonto yang menghasilkan nilai NPV proyek sebesar 0, lalu membandingkan tingkat pengembalian internalnya dengan suatu tingkat diskonto yang ditentukan sebelumnya atau berdasarkan tingkat pengesahan yang lebih rendah. Dengan sebuah perkiraan baik atas produk marginal modal dalam perekonomian maupun atas tingkat bunga pasar, dan memilih proyek yang tingkat pengembalian internalnya melampaui tingkat diskonto sosial yang telah ditentukan atau tingkat bunga pasar. Poin berikutnya 11.4, kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar, alih-alih perencanaan.
Mengapa euforia awal mengenai perencanaan berangsur-angsur berubah menjadi kekecewaan dan penolakan? Kita dapat mengidentifikasikan dua rangkaian jawaban yang saling terkait. Yang satu berkenaan dengan ketimpangan antara manfaat ekonomi secara teoritis dan hasil praktis dari perencanaan pembangunan. Sedangkan yang lainnya berkenaan dengan kelemahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan, terutama terkait dengan kapasitas administratif, itikat politik, dan implementasi rencana. Ketimpangan antara manfaat ekonomi teoritis dan dari perencanaan dengan hasil praktisnya di kebanyakan negara berkembang cukup besar. Kesenjangan antara retorika publik dan dengan realitas ekonomi menjadi lebih besar lagi. Kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam rancangan, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Kemudian data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan atau bahkan tidak tersedia, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif negara miskin untuk perekonomian keseluruhannya menjadi menurun. Lalu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan, aliran modal panas, spekulatif luar negeri, dan investasi asing swasta, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat peramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah. Kegagalan para perencana administrator yang memimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang kontinu tentang berbagai tujuan dan strategi, transfer internasional atas praktik perencanaan kelembagaan, dan pengaturan organisasional yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Lalu kurangnya itikat politik. Itikat politik membutuhkan lebih dari sekadar tujuan dan janji muluk. Itikat politik untuk menantang kelompok elit yang berkuasa dan kelompok yang memiliki kepentingan terselubung, serta untuk membujuk mereka guna menyadari bahwa pembangunan merupakan kepentingan dari seluruh warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menderita kerugian dalam jangka pendek. Subpoin berikutnya, pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan atas perencanaan dan intervensi pemerintah yang dianggap gagal oleh banyak ekonom, sebagian menteri keuangan di negara berkembang, dan ketua organisasi pembangunan internasional yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Poin 11.5 perekonomian pasar. Prasyarat sosiokultural dan persyaratan ekonomi. Mendukung sistem pasar yang berfungsi baik membutuhkan syarat khusus dalam bidang sosial, kelembagaan, hukum, dan budaya yang seringkali terbatas, jika tidak mau dikatakan absen di negara-negara berkembang.
Nathan Kevitz dan Robert Kaufman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Pertama, kepercayaan pada perbankan, asuransi, pemasok, dan sebagainya. Kedua, hukum dan ketertiban. Ketiga, keamanan individu dan properti atau barang milik. Keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan. Keenam, altruisme masyarakat, berupa jaring pengaman sosial bagi kelompok difabel, pengangguran kronis, orang lanjut usia, dan sebagainya. Ketujuh, mobilitas sosial, legitimasi ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Kedelapan, nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. 9, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. 10, rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. 11, kejujuran dalam pemerintahan. 12, bentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. 13, kebebasan informasi beserta perlindungan privasi. 14, aliran informasi tanpa batasan atau pemihakan. Jelas bahwa reformasi pasar melibatkan lebih dari sekadar menghapus distorsi harga, privatisasi perusahaan publik, dan memberlakukan pasar bebas. Poin 11.6, konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington dirumuskan oleh John Williamson mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga pemerintahan Amerika Serikat. Konsensus ini mengandung 10 butir. Ke-10 butir konsensus Washington cukup mengejutkan dilihat dari apa yang termuat maupun dari apa yang tidak termuat. Tidak ada pernyataan mengenai pertumbuhan bersama, mengenai kebutuhan inti untuk fokus pada pengentasan kemiskinan absolut untuk mencapai pembangunan yang bermakna, atau mengenai pengurangan ketimpangan sebagai tujuan akhir sentral itu sendiri dan juga sebagai sarana bagi pertumbuhan ekonomi. Menjalankan sebagian komponen konsensus itu berarti berkeyakinan bahwa pemerintah cenderung memperparah alih-alih memperbaiki kondisi yang ada. Subpoin pertama, menuju konsensus baru. Belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington. Karena pemerintah negara berkembang memiliki hambatan besar dalam hal sumber daya yang tersedia, sebagian tujuan konsensus baru itu akan kurang ditekankan dibandingkan yang lainnya. Dimensi penting dari konsensus baru ini adalah penekanan tanggung jawab pemerintah untuk berfokus pada pengentasan kemiskinan. Poin 11.7, ekonomi politik pembangunan, teori perumusan, dan reformasi kebijakan. Hingga akhir-akhir ini, ada pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Yaitu pandangannya adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Setidaknya yang tersirat dari pandangan ini adalah adanya argumen bahwa jika rezim tertentu tidak bisa diandalkan untuk berkinerja secara kompeten dan jujur dalam proses, maka rezim tersebut pada akhirnya akan terpaksa melakukannya akibat meningkatnya tekanan politik atau kehilangan kekuasaan melalui pemilihan umum jika memungkinkan,
atau melalui cara lain jika tidak. Subpoin kedua, memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya, jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu, tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi. Namun, terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat pilihan kebijakan ekonomi di antara masyarakat umum. Poin ketiga, lembaga dan ketergantungan alur. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investasi, produksi, dan perdagangan. Pada gilirannya, hal ini akan mempengaruhi manfaat dan biaya, serta perilaku ekonomi yang akan menyebabkan pembangunan atau penurunan. Ketergantungan alur didefinisikan sebagai kondisi di mana situasi masa lalu dari individu atau perekonomian yang diukur melalui tingkatan satu atau lebih variabel memengaruhi kondisi masa depan. Subpoin keempat, demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan? Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembar-gemborkan selama kampanye, alih-alih mengejar hal-hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Poin 11.8, peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, organisasi sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Jika pemerintah mengandalkan otoritas untuk mencapai hasil dan sektor swasta mengandalkan mekanisme pasar untuk menyediakan insentif bagi pertukaran yang saling menguntungkan, para pelaku masyarakat yang bekerja melalui LSM mengandalkan upaya dan pengaruh independen dan sukarela untuk mengkampanyekan nilai-nilai mereka, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Poin 11.9, tren dalam tata kelola dan reformasi. Subpoin pertama, menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju.
Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintahan yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola secara umum dengan demikian dapat dipandang sebagai bagian dari strategi anti kemiskinan. Subpoin kedua, desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas, yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagian besar pada tingkatan lokal jika memungkinkan. Belum lama ini tren ke arah desentralisasi dan pemerintah mandiri perkotaan yang lebih besar telah meningkat di negara-negara berkembang. Seringkali motivasi utama dari pemerintah pusat adalah berbagi beban fiskal dengan pemerintah regional dan kota. Tetapi desentralisasi terkadang menggerogoti dirinya sendiri dan sulit untuk ditangani. Subpoin ketiga, partisipasi pembangunan. Partisipasi berupa sumbangan pendapat dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling berpengaruh oleh kebijakan tersebut. Itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi pembangunan terbukti membuat proyek-proyek berjalan dengan lebih baik. Dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum. Kita dapat berharap menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan hasil pembangunan yang lebih besar per dolar bantuan yang dihabiskan. Baiklah, itu tadi penyampaian materi bab 11 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.